Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sahrul Kiram Ahmad dengan NIM 21130911024 dari Prodi S1 Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Isolasi mikroba pada tanah mangrove Rhizopora sp. Rhizopora sp merupakan salah satu jenis tanaman mangrove, yaitu kelompok tanaman tropis yang bersifat halopatik atau toleran terhadap garam. Rhizopora sp memiliki ciri khas tersendiri untuk setiap daerah dan telah beradaptasi dengan lingkungan tumbuhannya, sehingga berpengaruh pada keberadaan mikroorganisme. Mikroba yang bersimbiosis dengan tanaman seringkali spesifik untuk lokasi dan jenis tanaman tertentu. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu laminar airflow, inkubator, autoclave, Erlenmeyer 100 ml dan 250 ml, tabung reaksi, cawan Petri, OC lurus dan OC bulat, mikroskop, Bunsen, objek glass, cover glass, pinset, rak tabung reaksi, batang pengaduk, gelas kimia 50 ml dan hot plate. Dan bahan yang digunakan yaitu tanah mangrove, medium nutrien agar, mannitol, milk agar, gelatin, urea agar, lysin iron agar, simon citrat agar, kliger iron agar, fluconazole, alkohol, aquades, botol kaca steril, lodin, kristal violet, methylene blue, minyak emersi, safranin, dan NaCl 0,9%. Prosedur kerja: isolasi bakteri dari tanah tumbuhan Rhizopora. Sampel tanah dari mangrove Rhizopora sp diambil pada kedalaman kurang lebih 20 cm dari atas permukaan secara aseptik dengan tujuan untuk mengurangi adanya kontaminasi bakteri dari udara dan permukaan tanah. Teknik isolasi diawali dengan pembuatan seri pengenceran sampel. Karakterisasi isolat bakteri. Pengamatan makroskopis dilakukan dengan mengamati bentuk dan warna dari sebuah koloni bakteri. Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan melakukan pewarnaan pada koloni bakteri. Dan uji reaksi biokimia dilakukan untuk melihat pertumbuhan bakteri pada medium khusus berdasarkan reaksi biokimia yang terjadi pada bakteri. Hasil dan pembahasan. Berikut bentuk koloni isolat bakteri yang telah diisolasi. Isolat murni yang telah diperoleh dilakukan pengamatan morfologi secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan secara makroskopis meliputi bentuk tepi dan warna koloni. Bentuk koloni dan ukurannya sangat bervariasi seperti dapat dilihat pada gambar 1. Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa sebanyak 9 isolat berbentuk tidak beraturan, 3 isolat berbentuk filamen, dan 2 isolat berbentuk bulat. Sebanyak 7 isolat berwarna putih susu, 4 isolat berwarna krim, dan 3 isolat berwarna kuning. Ukuran koloni isolat sebagian besar berukuran sedang dengan tepi koloni kebanyakan berbentuk berlekuk. Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan pengecatan gram dan pengecatan sederhana. Pewarnaan gram bertujuan untuk mengamati morfologi sel bakteri dan mengetahui kemurnian sel bakteri, di mana bakteri terbagi menjadi 2, yaitu gram positif dan gram negatif. Hasil pengamatan mikroskopis ke-14 isolat terdapat 8 isolat berbentuk batang basil dan bersifat gram negatif dan 1 isolat berbentuk spiral dan bersifat gram negatif. Sebanyak 3 isolat berbentuk batang basil dan bersifat gram positif. 2 isolat berbentuk bulat rantai atau Streptococcus bersifat gram positif. Pada pewarnaan ini, reagen yang digunakan ada 4 jenis, yaitu gram A atau kristal violet, gram B atau iodin, gram C atau alkohol aseton, dan gram D atau safranin. Isolat bakteri dapat diidentifikasi dengan beberapa uji reaksi biokimia, yaitu uji reaksi fermentasi karbohidrat, uji ureas, uji utilitas sitrat, uji pencairan gelatin, uji methyl red, uji hidrolisa polisakarida, protein dan lemak, dan uji lisin dekarboksilasi. Hasil uji biokimia disajikan pada tabel 3. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa isolat K1, K3, dan K5 memiliki enzim ureas. Dapat memanfaatkan sitrat
sebagai sumber karbon dan dapat memfermentasikan karbohidrat. Isolat K2 dan K5 memiliki enzim urease dan dapat melakukan dekarboksilasi lisin dan menghasilkan cadaverin. Sedangkan isolat K4 tidak memiliki enzim urease, tetapi dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, melakukan fermentasi karbohidrat dan dekarboksilasi lisin. Hasil uji MR, gelatin dan hidrolisa karbohidrat, lemak, dan protein ke-6 isolat menunjukkan hasil yang negatif. Dari hasil karakterisasi secara mikroskopis, makroskopis, dan uji reaksi biokimia yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan ciri-ciri genus bakteri yang terdapat dalam tanah dan genus bakteri tanah yang memiliki potensi sebagai bakteri penghasil antibiotik. Golongan bakteri tanah penghasil antibiotik diantaranya seperti genus Bacilli, Pseudomonas, Lactobacilli, Enterobacteria, Micrococcus, Miscellaneous Bacteria, dan Actinomycetes. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil isolat bakteri yang diperoleh berbentuk batang atau basil, spiral dan bulat dengan warna putih susu, krim dan kuning, dan sebagian besar bersifat gram negatif. Yang kedua, hasil uji karakterisasi ke-14 isolat bakteri sifat fisiologis, morfologis, dan uji reaksi biokimia tergolong genus Bacillus dan Pseudomonas. Sekian dari saya, terima kasih.